Cerita horor kali ini ditulis oleh Lakon Story dengan judul Tumbal Terakhir. Satu April 1992. Pada saat itu, bel pulang kerja berbunyi menandakan jika waktu itu jam dinding sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tapi sayangnya, bukannya diperbolehkan pulang oleh Pak Broto. Semua karyawan malam itu sengaja dikumpulkan. Sekarang, semua karyawan wajib tinggal di mes di pabrik ini yang sudah disediakan di bagian belakang pabrik. Tidak ada lagi yang boleh pulang dan tidak ada lagi yang boleh keluar. Waktu pulang hanya saat lebaran dan libur saja. Selain itu, semua karyawan wajib menginap. Mohon pengertiannya agar pabrik kita bisa segera kembali berjaya seperti dulu, ucap Pak Broto yang waktu itu terlihat berdiri tepat di hadapanku dan semua rekan kerjaku. Shh, yuk. Kenapa kok yang disisakan di pabrik sekarang hanya perempuan sih ya? Yang laki-laki semuanya dipecat. Kamu ngerasa aneh gak sih? Ucap Ningsih yang saat itu berbisik pelan ke telingaku di tengah-tengah Pak Broto yang masih menjelaskan peraturan pabrik yang baru. Udah diam aja. Nanti kalau kedengeran Pak Broto, kamu malah dimarahin, sahutku dengan pelan. Sepertinya kedepannya kerja di sini semakin berat deh, keluh Ningsih yang terus saja berbicara tidak berhenti. Mendengar hal itu, aku pun mencoba tetap diam dengan tidak sekalipun menghiraukan ucapan Ningsih. Jangan lupa, mulai saat ini tidak boleh membawa dan membeli makanan dari luar. Semua makanan yang kalian makan wajib dari dalam yang dimasakkan oleh Mbok Inem. Jangan memutar musik religi dan jangan sekali-kali membuka ruangan isolasi yang ada di bagian paling ujung mes pabrik ini. Ditambah, pabrik ini tidak saya sediakan musola. Jadi, lebih baik jangan sholat dulu, biar kalian bisa fokus bekerja. Jika kalian bersedia mematuhi peraturan yang baru di pabrik ini, silakan lanjut dan gaji kalian akan saya naikkan 2 kali lipat. Tapi, jika kalian keberatan dengan peraturan yang ada, silakan bilang saja dan kalian boleh pergi dari sini, ucap Pak Broto dengan nada yang terdengar lebih tinggi. Mendengar hal itu, semua karyawan termasuk aku hanya diam dengan tidak ada satupun yang terdengar berbicara ataupun bertanya. Bahkan setelah kulihat lagi, mereka, para karyawan sepertinya terlihat cukup bahagia karena mendengar kabar jika gaji akan dinaikkan menjadi 2 kali lipat jumlahnya. Dan singkat cerita, setelah pertemuan malam itu, tepat sekitar 20 karyawan yang tersisa termasuk aku pada saat itu, memutuskan untuk terus bekerja dan tidak lagi keluar dari area pabrik kecuali hari libur telah tiba. Kini, semua karyawan ditempatkan di mes pabrik yang telah disediakan. Bangunan mes tersebut terbilang cukup sederhana dengan 10 kamar yang berdiri berjejer memanjang ke belakang. Setiap kamar ditempati oleh 2 karyawan dengan kamar mandi yang berada di luar dengan cukup jauh letaknya. Dan karena di situ aku paling dekat dengan Ningsih, akhirnya aku pun memutuskan untuk tinggal sekamar bersama Ningsih di bangunan mes paling depan. Hal itu memang sengaja kulakukan agar letak kamarku berjauhan dengan ruangan isolasi yang terletak di bagian paling ujung belakang. Alah, mes ini sudah seperti kosku deh, kecil banget. Mana gak ada kamar mandinya lagi. Kalau ke kamar mandi kita harus keluar. Mending di kosku deh, lebih besar dikit, kamar mandinya sudah di dalam pula, keluh Ningsih dengan mulai berbaring tepat di sampingku. Pikiranku kok gak enak ya. Sejak dipimpin Pak Broto, kerja di sini jadi kurang nyaman. Pak Broto galak banget. Semua bahan minta dikurangin, akhirnya kualitas produk berkurang. Ya wajar lah kalau pabrik kita perlahan-lahan bangkrut, ucapku dengan mulai memikirkan keadaan pabrik tempat bekerja. Kalau hal itu aku gak mau mikir sih.
aku malah mikir keadaan sekarang. Kita gak disediain musola. Kita disuruh fokus kerja, tapi gak boleh sholat, gak boleh denger musik religi juga. Dan kalau kamu teliti, lihat semua karyawan yang dipertahankan, semuanya masih perawan termasuk kita. Aku jadi takut kalau nanti ada apa-apa. Imbuh Ningsih dengan raut wajahnya yang terlihat serius dengan perkataannya. Makanya kita harus saling jaga. Kalau ada apa-apa, kita saling bantu. Jangan diam saja. Dengan begitu, insya Allah kita akan baik-baik saja. Sudahlah, gaji kita juga naik kan? Kita coba saja dulu. Nanti kalau kita nggak betah dengan pabrik ini, ya sudah, kita mundur saja. Gitu saja kok repot, jawabku dengan mataku yang mulai kupejamkan. Karena waktu itu aku sempat melirik ke arah jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Hingga akhirnya malam itu pun berlalu begitu saja. Keesokan harinya, aku dan semua karyawan pun bekerja seperti biasa. Karena saat itu karyawan yang tersisa hanya sedikit, akhirnya membuat pekerjaan semakin banyak saja. Dan puncaknya, setelah sekitar 2 bulan lamanya, keadaan pabrik yang sebelumnya cukup terpuruk, waktu itu tiba-tiba kembali ramai tidak terkira. Pesanan produk yang sangat banyak jumlahnya, ditambah jangkauan pesanan yang semakin luas, membuat pekerjaan yang sebelumnya terasa berat, waktu itu sudah terasa semakin menyiksa. Jam kerja yang sebelumnya hanya 9 jam, waktu itu perlahan menjadi selalu lembur, tidak karuan, yang akhirnya membuatku pukul 11 malam selalu baru saja kembali ke mes. Dan disitulah, tidak hanya aku, semua karyawan di pabrik terlihat cukup keheranan dengan keadaan yang ada. Karena kami pun tahu, jika produk di pabrik tersebut waktu itu bisa dikatakan sangat buruk kualitasnya. Produk minuman kita ini kan gak enak, kok bisa laku ya? Ucap para karyawan lagi yang terdengar keheranan dengan keadaan yang ada. Karena aku tidak mau ambil pusing, aku pun fokus bekerja. Dengan kini aku yang bisa dibilang sudah semakin sibuk saja. Dan di sela-sela kesibukan itulah, akhirnya aku mulai melihat jika sepertinya pabrik tempatku bekerja mulai menampakkan keanehan. Di setiap sudut pabrik, aku selalu melihat adanya sesajen yang terlihat selalu baru. Entah siapa yang menatanya. Dan tidak hanya itu, ceker ayam hitam yang terlihat menggantung di beberapa pintu pabrik sempat membuatku curiga apa yang sedang dilakukan oleh Pak Broto sebenarnya. Tapi di situ, karena aku memilih untuk fokus bekerja dengan tidak mau menghiraukan semuanya, akhirnya aku pun mencoba cuek dengan keanehan yang ada. Hingga akhirnya malam itu tiba. Benar sekali, malam itu untuk pertama kalinya aku mulai menyadari jika sepertinya di pabrik tempatku bekerja sedang dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Malam itu, sekitar maghrib tiba, aku melihat Pak Broto yang sebelumnya jarang sekali keluar dan selalu ada di ruangannya. Waktu itu, tiba-tiba berjalan ke arah ruangan isolasi yang berada di bagian belakang pabrik. Ruangan isolasi tepatnya berada di samping ujung mes karyawan. Dan tidak hanya berjalan, waktu itu aku juga melihat Pak Broto membawa seperti bunga dan beberapa sesajen yang sangat banyak jumlahnya. Pak Broto kok masuk ruangan isolasi dengan bawa sesajen ya? Jangan-jangan Pak Broto ini menyembah setan, pikirku dalam hati. Tapi sayangnya, belum selesai aku memperhatikan langkah Pak Broto, waktu itu aku dikejutkan dengan Bo Inem yang sepertinya beliau mengetahui jika aku sedang memperhatikan Pak Broto. Jangan mikir macam-macam, Pak Broto memang begitu. Dia orang Jawa Tulen, jadi suka selamatan adat untuk menghormati leluhur. Semuanya dilakukan agar pabrik ini tetap bisa berjalan dengan baik, ucap Bo Inem dengan melangkah pelan lewat begitu saja di depanku. Mendengar hal itu, aku pun hanya tersenyum dengan kembali beraktivitas, melanjutkan pekerjaanku. Dan akhirnya, waktu pun berlalu begitu saja. Malam harinya, ketika semua pekerjaan telah selesai dan aku sudah berada di dalam mes untuk beristirahat, bukannya segera tidur. Waktu itu,
aku tiba-tiba tidak bisa tidur seperti biasanya. Mata yang biasanya selalu mengantuk jika selesai kerja, waktu itu sama sekali tidak mengantuk. Bahkan aku pun juga sempat melirik ke arah jam dindingku yang waktu itu sudah menunjukkan pukul 1.20 dini hari. Aku hanya diam di dalam kamar dengan sesekali memperhatikan Ningsih yang waktu itu sudah tertidur dengan lelap. Dan disitulah, di sela-sela aku diam di dalam kamar, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki yang terdengar berjalan melintas di depan mes. Suara langkah kaki tersebut terdengar berbarengan seperti layaknya suara rombongan banyak orang. Mendengar hal itu, perasaanku pun seketika keheranan, karena aku pun tahu selama ini tidak ada orang lain selain kami para karyawan yang memiliki akses ke area tempat mesku. Loh, kok ada suara orang lewat sih? Banyak banget lagi suaranya. Siapa ya mereka? Kok aneh, malam-malam lewat depan mes? Ucapku dalam hati dengan aku yang mulai membuka tirai jendela dengan perlahan. Namun anehnya, ketika tirai sudah terbuka dan aku bisa melihat ke arah luar, jantungku seketika berdetak kencang. Tanganku gemetar dengan mataku yang melotot seolah tidak percaya dengan apa yang kulihat. Bagaimana tidak, malam itu dengan mata kepalaku sendiri aku melihat ada sekitar 7 orang laki-laki tua yang terlihat memakai jubah hitam semua. Dan tidak hanya itu, selain tinggi badan mereka yang sangat sama, bau yang mereka keluarkan juga bau bunga melati yang tercium sangat kuat aromanya. Aduh, siapa sih mereka? Pikirku dengan mataku yang terus melihat ke arah mereka yang terlihat berjalan menuju kamar Asri dan Dini yang terletak di kamar paling ujung. Karena perasaan yang mulai ketakutan, akhirnya aku pun segera bergegas ke arah pintu kamar dan kembali memastikan jika kamarku sudah terkunci rapat. Setelah pintu kupastikan sudah terkunci, aku pun segera masuk ke dalam selimut dan segera memejamkan mata dengan pikiran yang sudah mulai kemana-mana. Siapa ya mereka? Kok aneh banget, pikirku. Tapi anehnya, entah apa yang saat itu terjadi kepadaku. Yang jelas, waktu itu aku tiba-tiba tertidur pulas dengan sendirinya. Atau jika boleh digambarkan dalam istilah Jawa, waktu itu aku seperti sedang disirep. Hingga akhirnya aku pun tertidur pulas meski sebelumnya aku sama sekali tidak merasakan kantuk. Keesokan harinya, keadaan pabrik yang sebelumnya biasa-biasa saja, waktu itu seketika heboh dengan suara teriakan Dini yang terdengar sangat keras. Mendengar hal itu, semua karyawan pagi itu seketika menuju ke kamar Dini, yang ternyata pagi itu Dini melihat Asri, teman sekamarnya, sudah meninggal dunia dengan keadaan yang cukup mengerikan. Mulutnya menganga dengan sebagian tubuh yang gosong, membuat semua karyawan terlihat cukup keheranan. Karena kami semua pun tahu 1 hari sebelumnya Dini terlihat baik-baik saja. Mayat Dini kok gosong seperti terbakar ya yuk? Kenapa dia? Tanya Ningsih. Dan tanpa menjawab perkataan Ningsih, waktu itu aku hanya diam dengan jantungku yang kembali berdetak dengan sangat kencang. Ditambah pagi itu pandanganku tiba-tiba mengarah ke arah Bu Inem yang berdiri di kejauhan dengan tatapan matanya yang terlihat cukup mencurigakan. Kematian Asri ini sepertinya ada hubungannya dengan rombongan orang yang kulihat semalam deh, pikirku. Dengan sesekali aku melihat ke arah Bu Inem yang saat itu masih terlihat berdiri di kejauhan. Namun di situ, karena aku tidak mau membuat keruh keadaan, akhirnya aku hanya memilih diam dengan tidak sekalipun menceritakan tentang kejadian yang sudah kulihat semalam. Dan puncaknya, hari itu akhirnya pabrik pun libur saat hari untuk berduka cita atas kematian Asri. Singkat cerita, sekitar pukul 12 WIB, jenazah Asri pun diambil oleh keluarganya dan dibawa pulang ke rumahnya. Setelah semua urusan jenazah selesai, bukannya berbelasungkawa, Pak Broto waktu itu terlihat santai saja dengan tidak sekalipun terlihat memperdulikan semuanya. Sudah, kalian fokus kerja saja. Besok kita buka lowongan lagi, 1 orang untuk menggantikan Asri, ucap Pak
Broto dengan jelas. Beberapa minggu kemudian, keadaan pabrik kini bisa dikatakan semakin lama sudah semakin aneh saja. Banyak sesajen yang ada di sana dan di sini sudah membuktikan jika Pak Broto benar-benar sedang bekerja sama dengan makhluk tak kasat mata. Dan tidak hanya itu, di hari-hari tertentu tidak sedikit karyawan yang tiba-tiba kesurupan dengan sendirinya, seolah menguatkan jika pabrik tersebut memang sudah tidak sebagaimana semestinya. Benar, waktu itu kami bisa dikatakan sangat dilema. Meski keadaan di pabrik semakin hari semakin aneh, kami tetap bertahan karena gaji yang cukup menggiurkan. Di sisi lain, ekonomi kami memang membutuhkan meski keadaan yang bisa dibilang sangat mengherankan. Tidak jarang kami melihat rekan kami yang kesurupan. Ditambah setiap malam kami melihat kegiatan bau inem sudah semakin aneh saja, seperti menabur potongan bunga di setiap depan kamar mes kami, menaruh sesajen di setiap pintu mes dan lain sebagainya. Dan puncaknya, setiap malam Jumat Legi tiba, satu persatu dari kami tiba-tiba meninggal dunia dengan kondisi yang sama dengan kondisi Asri sebelumnya. Sebagian tubuh gosong dengan mulut yang menganga sudah membuktikan jika kematian karyawan di pabrik tersebut bisa dikatakan sangat tidak wajar. Tapi anehnya, setelah kematian karyawan lama, selalu ada karyawan baru yang menggantikannya. Dan puncaknya saat itu karyawan lama benar-benar kuhitung dan tinggal hanya 3 jumlahnya, termasuk aku. Singkat cerita, karena ketakutan akhirnya aku, Ningsih, Welas yang notabene-nya adalah karyawan lama yang tersisa, akhirnya memutuskan untuk melarikan diri karena kami takut kamilah yang saat itu akan menjadi korban selanjutnya. Benar, setelah sekian lama dan memperhatikan semuanya, akhirnya aku pun tahu jika Pak Broto sedang mengabdi kepada setan dengan menumbalkan karyawannya agar pabriknya bisa semakin maju. Tapi sayangnya, setelah kita bertiga sudah keluar dan di rumah masing-masing bukannya aman, ternyata kematian itu pun tetap datang ketika malam Jumat Legi telah tiba. Setelah Welas dan Ningsih ditemukan meninggal dunia di rumahnya, waktu itu hanya tersisa akulah yang masih ada di dunia. Mengetahui semua itu, setiap harinya aku hanya menangis dengan melihat kalender yang sudah semakin mendekat ke hari Jumat Legi berikutnya. Dan semua keadaan tersebut sudah kuceritakan kepada orang tua dan keluarga. Namun sayangnya, karena mereka orang yang kurang percaya dengan hal yang berbau mistis, akhirnya keluhanku pun bukan dianggap sebagai masalah yang serius. Dan puncaknya, malam itu adalah tepat 7 hari sebelum malam Jumat Legi tiba. Aku yang sebelumnya selalu menangis di setiap harinya, waktu itu sudah pasrah dengan waktu yang saat itu banyak kuhabiskan dengan melamun begitu saja. Rasa pasrah, menyesal, dan ketakutan akan kematian waktu itu benar-benar sudah bercampur menjadi satu. Tapi syukurnya Tuhan masih sayang kepadaku. Di tengah-tengah rasa keputusasaan, waktu itu di rumahku tiba-tiba didatangi oleh Kiai Ahmad, yang mana beliau adalah salah satu tokoh agama yang ada di daerahku. Aku tidak sengaja lewat depan rumah ini, dan aku lihat sepertinya di rumah ini akan ada berita kematian, ucap Kiai Ahmad dengan menatap ke arahku. Mendengar hal itu, orang tuaku yang sebelumnya menyambut kedatangan Kiai Ahmad di depan pintu seketika terkejut dengan perasaan yang seolah tidak percaya dengan apa yang sudah dikatakan oleh Kiai Ahmad. Hah? Maksudnya bagaimana, Kiai? Ucap ibuku yang terlihat cukup kaget dengan ikut menatap wajahku. Ayo, kenapa kamu ini, nak? Seharusnya ini tidak boleh terjadi padamu. Kamu gak salah apa-apa. Jangan mau dijadikan tumbal orang yang tidak bertanggung jawab, ucap Kiai Ahmad terlihat serius. Di situ, rasa kaget orang tua terlihat seperti sudah sampai pada puncaknya. Mereka seolah baru menyadari jika semua ucapan selama ini memang benar adanya. Jadi, apakah benar jika Ayu akan meninggal
di malam Jumat seperti apa yang sudah dia khawatirkan selama ini? Tanya ayah kepada Kiai Ahmad. Benar, jawab Kiai Ahmad singkat dengan terus memperhatikan mataku. Kiai tahu dari mana? Sahut ayahku yang memang masih terlihat memastikan ucapan Kiai Ahmad tersebut. Lah itu, di belakang Ayu ada kuntilanak yang sudah lama mengikuti Ayu. Ayu ini seperti dijadikan tumbal oleh bosnya. Kita tidak bisa menuntutnya karena kita tidak punya bukti jika semua ini memang ulahnya. Tapi jika kamu faham dunia astral, mungkin akan faham dengan apa yang saya katakan, imbuh Kiai Ahmad. Mendengar hal itu, semua orang di rumahku pun seketika terlihat lesu. Rasa pasrah waktu itu benar-benar sudah bercampur aduk menjadi satu. Ibuku saat itu sudah tidak lagi bisa menahan tangisnya dengan ayahku yang seketika emosi besar dan ingin membuat perhitungan dengan Pak Broto. Tapi untungnya di situ ada Kiai Ahmad yang kembali menenangkan ayahku. Pak Broto orang kaya. Apapun yang kamu lakukan kepadanya, kamu akan kalah dalam urusan dunia. Dia bisa membeli hukum dan sebagainya. Jika kamu membantai Pak Broto, kamu akan dipenjara dan Ayu akan tetap meninggal. Yang benar, Pak Broto sendiri yang harus bertanggung jawab atas semua kejadian yang ada. Tentu saja bukan tanggung jawab dalam hukum, tapi tanggung jawab dengan cara yang lainnya, ucap Kiai Ahmad menjelaskan. Jadi bagaimana ini Kiai? Sahut ayahku. Biar Pak Broto yang jadi tumbal terakhir, ucap Kiai Ahmad singkat. Mendengar hal itu, aku pun seketika kebingungan dengan perasaan yang terkejut. Karena bersamaan dengan itu, pandanganku teralihkan dengan adanya Mbok Inem yang saat itu tiba-tiba terlihat sudah ada di depan rumahku. Dan tidak hanya itu, di tangan Mbok Inem, aku juga melihat adanya beberapa sesajen yang terlihat dibawa di tangannya. Namun anehnya, belum sampai aku mengatakan kepada orang tuaku jika waktu itu ada Mbok Inem, kepalaku yang sebelumnya baik-baik saja waktu itu tiba-tiba terasa pusing, tidak terkira. Pandanganku kabur dengan seluruh badan gemetar seperti orang yang sedang merasa kedinginan. Dan puncaknya, waktu itu keadaan tiba-tiba gelap dengan diiringi suara berdenging dengan sangat kencang. Hingga akhirnya, beberapa saat setelah itu, mataku pun kembali kubuka. Yang anehnya, waktu itu aku tiba-tiba sudah tidak berada di rumahku seperti sebelumnya. Ketika aku membuka mata, tiba-tiba aku berada di sebuah di hutan belantara. Dan tidak hanya itu, di hutan tersebut dengan mata kepalaku sendiri di kejauhan, aku melihat ada beberapa rekan kerjaku yang sebelumnya sudah meninggal dunia. Aku pun juga masih ingat, waktu itu aku juga melihat adanya Ningsih yang terlihat berjalan, melamun dengan tidak sekalipun mengenakan pakaian yang melekat di tubuhnya. Benar, waktu itu aku sempat merasa jika aku sudah meninggal dunia, Mas. Karena di situ aku melihat semua rekanku yang sebelumnya sudah meninggal dunia. Semuanya tidak ada yang mengenakan pakaian, wajahnya pucat dengan berjalan dengan tatapan kosong, ucap narasumber. Mengetahui semua itu, aku pun menguatkan diriku dengan berjalan lebih mendekat agar aku bisa melihat apa yang sedang mereka lakukan. Tapi sayangnya, belum lama aku melihat semuanya, tiba-tiba aku mendengar suara Kiai Ahmad yang terdengar seperti sedang memperingatkanku. Baliyo, Nduk. Ojo melok mrono. Baliyo, baliyo, ucap Kiai Ahmad yang terdengar dari kejauhan. Di situ perasaanku sudah campur aduk, tidak karuan. Rasa sedih dan takut waktu itu sudah benar-benar bercampur menjadi satu. Aku bingung harus berbuat apa karena waktu itu aku sebenarnya juga tidak mengetahui sedang ada di mana. Hingga akhirnya ketika aku masih kebingungan, tiba-tiba aku merasa ada air liur yang menetes di pipi, yang setelah kutoleh ke atas. Tepat di atasku ada sosok berbulu lebat yang berdiri besar di belakangku. Dan tidak hanya itu, sosok berbulu tersebut terlihat menggeram seperti sudah siap menerkam.
Sosok tersebut cukup tinggi. Matanya merah, dengan seluruh tubuh dipenuhi bulu layaknya gorila. Terang narasumber. Dan tidak hanya itu, di sudut lain, di antara rerumputan aku juga melihat adanya perempuan berwajah hancur yang membawa tali besar yang dililitkan di lehernya. Mengetahui semua itu, rasa takut rasanya sudah sampai pada puncaknya. Aku pun berteriak histeris dan berlari ke arah sumber suara Kiai Ahmad yang waktu itu memang masih terus terdengar perlahan. Hingga akhirnya, setelah lama berlari, aku tiba-tiba dikejutkan dengan adanya Mbok Inem yang terlihat sedang menghadang jalanku. Dan tidak hanya menghadang, waktu itu di tangan Mbok Inem aku juga melihat sebuah tali yang sama seperti yang sudah kulihat, dibawa oleh sosok perempuan berwajah rusak sebelumnya. Karena aku menganggap jika Mbok Inem juga berbahaya, akhirnya aku pun kembali berlari menjauh dengan teriakan dan tangisan yang sudah tidak bisa ditahan. Dan disitulah ketika aku masih terus berlari di tengah-tengah tingginya rumput, aku tiba-tiba seperti dibekap oleh seseorang yang akhirnya pandanganku kembali gelap seperti sebelumnya. Beberapa lama kemudian, perasaanku yang sebelumnya kacau waktu itu perlahan mulai sedikit lega. Karena ketika aku membuka mata, aku tiba-tiba sudah berada di rumah Kiai Ahmad dengan keadaan yang sangat membingungkan. Rambutku acak-acakan, dengan mulutku yang terasa wangi melati, seperti halnya orang yang telah makan bunga melati. Dan tidak hanya itu, di rumah Kiai Ahmad, waktu itu aku juga melihat adanya kedua orang tuaku dengan tatapan matanya yang terlihat sangat khawatir tidak terkira. Dan disitulah rasa sedihku rasanya sudah sampai pada puncaknya. Dan aku pun menangis dengan tanganku yang memeluk ibuku dengan tidak henti-hentinya. Aku mengucapkan maaf jika selama ini aku sudah banyak berbuat salah dengannya. Sudah, Dok, sudah, semuanya sudah selesai, ucap ibu dengan pelan. Mendengar hal itu, aku pun terkejut dengan kembali menanyakan maksud dan perkataan ibu tersebut. Maksudnya bagaimana, Bu? Tanyaku dengan kebingungan. Pak Broto sudah meninggal dunia kemarin malam, imbuh ayahku dengan santainya. Loh, sekarang apa sudah lewat malam Jumat? Sahutku. Sudah. Kamu kerasukan 1 minggu lebih lamanya. Aku juga khawatir kamu gak bisa kembali lagi. Tapi syukurnya akhirnya kamu bisa sadar, terang Kiai Ahmad dengan jelas. Mengetahui semua itu, tubuhku kembali lemas. Jantungku berdetak kencang dengan perasaan yang sudah tidak karu-karuan. Bagaimana tidak, waktu itu aku hanya merasa sebentar saja tersesat di hutan. Tapi anehnya, menurut orang-orang, aku sudah seminggu lamanya tidak sadarkan diri. Dan puncaknya, akhirnya aku pun menangis terseduh-seduh di pangkuan orang tua dengan rasa syukur yang sangat luar biasa. Karena saat itu aku merasa sudah berhasil melewati semuanya. Dan beberapa hari setelah itu, aku pun kembali menanyakan tentang kematian Pak Broto dan apa yang sebenarnya sedang terjadi kepadaku waktu itu. Tapi sayangnya, bukannya menjawab dan menjelaskan ibu dan ayahku, terlihat diam seperti sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Apa yang sebenarnya terjadi kepadaku dan bagaimana kematian Pak Broto? Sampai saat ini aku masih tidak tahu, Mas. Setiap kali aku bertanya kepada orang tua, mereka selalu menolak memberikan keterangannya. Akan tetapi, menurut berita yang kudengar dari orang-orang, kematian Pak Broto terjadi karena ulahku, ucap narasumber. Kini, setelah semuanya selesai, aku berharap jika tidak ada lagi pabrik atau perusahaan yang melakukan hal seperti itu lagi. Dengan adanya cerita ini, semoga menjadi pelajaran agar kita bisa lebih berhati-hati lagi. Terima kasih teman-teman. Semoga cerita ini menemani hari-hari kalian. Perlu kami tekankan, semua nama, tempat, dan waktu dalam cerita disamarkan. Mohon maaf bila ada kesamaan. Sampai jumpa di cerita-cerita kami selanjutnya. Di akhir kata, mohon maaf bila ada salah dalam pengejaan atau perkataan yang lainnya. Mimin pribadi menjalankan tugas serta tak lupa juga dengan tanggung jawab pun berusaha menyampaikan sebaik-baik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.